Oke, welcome back to my channel. Jadi hari ini saya mau bahas Persib yang menjadi juara paruh musim di Liga BRI 2004-2025. Langsung kita masuk ke intronya. Oke, jadi congratulations buat Persib Bandung yang musim ini keluar sebagai juara paruh musim atau juara putaran pertama dari 18 tim yang menjadi peserta BRI Liga 1 ini dengan skor rekor, maksudnya dari 16 pertandingan minus pertandingan itu udah menghadapi Bali United di tanggal 7 nanti. 16 kali main, 11 kali menang dan 5 kali seri, tidak pernah kalah, dan posisi sekarang di peringkat 1 dan terpaut 1 poin dari peringkat 2 Persebaya Surabaya yang sebelumnya atau minggu terakhirnya itu adalah peringkat 1 sebelum dikalahkan oleh tuan rumah Bali United. Sedangkan Persib sendiri naik ke peringkat 1 dari peringkat 2 setelah menang tipis skor 1-0 dari tuan rumah Persis Solo. Oke, jadi kita bahas juga nih analisa keseluruhan dari skuad, pertandingan, pemain kunci, mungkin dari faktor lain juga ya. Nah, jadi untuk ya saya notice juga kemarin saya sempat beberapa kali mengkritik Persib mainnya jelek secara permainan ya, untuk bukan berarti dengan hasil akhir gitu. Saya kemarin sempat mengkritik Persib di beberapa pertandingan terakhir sebelum kembalinya David da Silva ini memang ya saya agak kurang serkanya dengan beberapa keputusan dari coach Bojan Hodak yang menurut saya juga saya nggak bisa mengintervensi sebagai supporter atau komentator biasa aja, dan juga saya punya pandangan tersendiri gitu. Dan ya karena ya sebagai juga fans sepak bola, saya juga menginginkan ya Persib biar lebih bagus lagi, tapi mungkin pertimbangan dari sang pelatih yang mungkin punya dapur sendiri ya gitu dalam melakukan keputusan. Jadi setelah pertandingan menghadapi Barito Putra dan PSS ya Sleman, dan terakhir nggak ada Persis Solo, saya sih bilang dari sebelumnya saya mengkritik ada sedikit perubahan gitu. Entah perubahan mainnya tuh, kalau yang saya bilang memang ini porosnya Persib sekarang ada di ini buat klub lain yang mau mengalahkan Persib secara fair ya, matikan 3 pemain ini, Teron Delvino, Ciro, dan juga David da Silva. Kalau dari ketiga pemain ini satu nggak main atau ada yang udah diganti, permainan itu bakal berubah gitu. Atau taruhlah seperti kemarin David da Silva tidak ada, dicoba dari Mael Sonda 5, sebelumnya ada aja di Mas Derajat, bahkan Ciro Alves dipaksakan main di striker tengah pun mengurangi ini ya, lini serang ya yang selalu mengandalkan dari sisi sayap atau kedua wing ini gitu. Bahkan beberapa dicoba juga Beckham Putra yang biasanya jadi playmaker, karena sekarang ada Tyran juga digeser ke kanan gitu. Bahkan Tyran pun digeser ke kanan, pernah Adam Alis yang coba jadi playmaker gitu pada saat Didi Kusnandar dan Klok ada di tengah gitu. Dan kemarin juga ya kita patut bersedih juga karena Didi Kusnandar mengalami cedera yang disebutkan akan mengalami beberapa lama, maksudnya berapa yang nggak bisa kemungkinan kembali dalam waktu cepat gitu. Kemungkinan bisa di pertengahan putaran kedua atau separahnya akhir musim ya. Dan penggantinya sementara ini ditambal oleh Matteo Kocijan. Ya meskipun ada malas juga sempat menambal gitu kalau ada perubahan skema di babak kedua. Jadi yang seperti saya ceritakan, Persib saya nggak bisa bilang apakah ini untuk pertama kalinya ya, setelah di musim-musim sebelumnya itu Persib memang selalu ada di papan atas, tapi untuk jadi juara paruh musim Persib kayaknya nggak pernah kali ya. Bahkan di musim kemarin pun dominasi Borneo FC sangat menggila, sangat menggeliat sekali. Jadi Persib hanya mengintip saja di peringkat 3-2 gitu, sebelum akhirnya bisa masuk ke peringkat 2 gitu. Dan musim lalu ada sistem regular series dan championship series, dan musim ini sudah dihapuskan kembali. Ada beberapa yang pro dan kontra. Ada yang bilang Persib juara karena dibantu lah dengan sistem. Tapi sekali lagi sekarang jadi untuk para netizen yang minim informasi atau SDM rendah, yang hanya bisa menghujat atau yang biasa baca info setengah-setengah, yang klik clickbait doang, lihat judul aja, lihat caption,
separah-parahnya Liga Indonesia yang dulu sempat hancur dalam penjadwalan, selalu bentrok dengan pertandingan timnas, dengan kepentingan klub main di kompetisi Asia gitu, yang sekarang sudah sedikit dirubah dari presiden maksudnya kepala atau presiden LIB ya, bisa disebutkan Ferry Paulus, dan juga ketum kita Erick Thohir sudah lumayan gitu dengan sudah dari musim lalu juga sudah mulai disesuaikan dengan kebutuhan klub maupun timnas yang biar tidak bentrok. Sejauh ini emang udah lumayan, dan meskipun mainnya masih sama, dalam satu pekan itu, kita bilang satu pekan itu satu ini ya, bisa 3-4 hari gitu, 2-2-2 atau 2-3-3 gitu skemanya. Dan kemarin juga sempat, bukan per 1 minggu lagi, sempat dikeluarkan oleh coach Bojan Hodak ya, karena dia bermain juga klubnya di Liga Champions per 5 hari, recovery-nya juga lumayan. Karena kalau misalkan kita bandingkan Liga Champions di Eropa, mereka ada satu ya bisa dibilang pulau lah, satu benua, maksudnya satu benua ya, saya bisa bilang sih pulau gitu kan. Di atasnya ada mungkin juga Britain, ada Inggris, mungkin di sini ada Spanyol, Portugal gitu kan. Maksudnya jarak antara ininya gak terlalu jauh, bahkan Eropa ke timur pun ya jauh karena jarak, karena kalau naik masih bisa pakai darat ya kalau mau yang ini. Kalau di Indonesia ibarat ini kayak antar negara, padahal ini antar pulau aja, satu negara, dari ujung Sumatera ke ujung Papua, belum lagi ke atas gitu ke Kalimantan, Sulawesi. Untungnya Sulawesi ada di ujung PSM gitu ya, meskipun banyak kan di Pulau Jawa klubnya. Sejauh ini sih ya masih bisa diredam ya keluhan beberapa klub gitu, termasuk pelatihnya. Cuman ya ini Indonesia gitu, negara kepulauan yang nggak bisa pakai sistem zaman dulu lagi. Tahun 2000-an kan kita mengenal 2 wilayah, 3 wilayah, dan mainnya pun skemanya nggak home and away gitu, nggak seperti sistem kompetisi penuh. Hari ini kita home, minggu depan kita away. Dulu tuh saya sempat baca juga di beberapa tabloid olahraga, jadi ada tour, misalkan Semen Padang, PSMS Medan, tur Jawa gitu. Jadi pada saat dia main 3 match atau 2 match itu ke pulau, khusus aja Pulau Jawa. Jadi misalkan kalau harusnya misalkan nih Semen Padang dari Sumatera ketemu Persib, Persija, nah nanti nyebrang ketemu Borneo gitu. Enggak, jadi dia ada kayak tur ke Jawa dulu, habis itu ntar home, nanti tur lagi. Jadi mungkin lebih menghemat biaya kali ya, akomodasi, atau ya karena mungkin dulu masih dengan APBD ya, dengan anggaran dari pemerintah gitu. Setelah itu lepas, harus terpisah, klub mulai diwajibkan untuk mencari finansial sendiri gitu, meskipun ada beberapa yang susah juga buat melepaskan dari anggaran tersebut. Ya inilah industri sepak bola ya, harus terus dibangun, dan ada beberapa klub yang tidak kuat, akhirnya ada yang bangkrut, bubar, merger, dijual, dibeli dan diakuisisi oleh orang lain dan ganti nama gitu. Ada yang masih eksis karena kan Liga Indonesia itu gabungan dari Perserikatan dan Galatama. Oke, balik lagi kita ke Persib. Intronya lumayan panjang. Permasalahan yang pertama adalah di awal ini David da Silva cedera. Sudah saya note juga di musim lalu. Kita patut berbangga Persib karena punya pasangan penyerang Ciro Alves dan David da Silva. Secara produktivitas kita nggak perlu diragukan. Keduanya ya, maksudnya bukan hanya David da Silva menjadi top skor, kemampuannya ini kalau saya bilang di atas rata-rata. Termasuk beruntung lah Persib dan juga Bobotoh ya, supporter punya 2 pemain ini. Cuman yang ditakutkan umur keduanya ini sudah lanjut. Artinya udah di usia yang menjelang akhir. Di tahun kemarin 2024 umur keduanya 35 tahun, dan di tahun ini 2025 akan 36 tahun. Iya, kita pasti mikir oh dia kan pemain luar, dia pasti bisa menjaga. Kalau kita bandingkan dengan pemain ini ya lokal ya, pemain Indonesia yang rata-rata umur segitu, kalau striker udah habis, kecuali memang ada beberapa pemain yang di usia 34 35 masih produktif lah gitu.
Kita nggak bilang Christian Gonzalez sama Alberto Gonçalves karena mereka pemain naturalisasi itu beda. Kita yang sampai umur 30 lebih, mungkin Bambang Pamungkas, Kurniawan Dwi Yulianto, gak banyak gitu pemain yang masih produktif. Apakah Persib sudah siap dengan suksesornya? Nah, kita belum ke arah sana, tapi kita masih bisa menikmati minimal setahun lagi lah, mungkin 2025-2026 ya kompetisinya ya. Sejauh mana juga keduanya ini masih bisa fit, sehat, segar bugar, bisa dimainkan berbarengan bersama-sama. Artinya kita juga harus melihat sejauh mana mereka ya mencoba untuk terus prima gitu di usia yang akan 36 ini. Saya sempat lihat klasemen top score gitu ya. Top skornya kan sekarang Gustavo Almeida ya, 11 gol. Pemain yang paling tua itu Persib. Ada siapa? Tyrone Delupino, 33 atau 34 saya lupa. 33, 34 deh. Terus David Da Silva dan Ciro, pemain Persib yang ada di papan top score, umurnya di atas 33 ke atas gitu. Yang lain umurnya 30, di bawah 30 gitu. Itu di atas 30 sedikit. Nah, ini artinya akan ada gap nanti ke depan. Persib ya mungkin bisa dibilang Persib klub sehat, klub bisa dibilang klub kaya ya, yang gampang mencari ya striker manapun. Cuman masalahnya bukan masalah mahal atau punya nama besar, yang pasti sih apakah ini bisa cocok dengan Persibnya, dengan filosofinya, dan juga dengan permainan taktik daripada si pelatihnya. Kita nggak bisa menebak apakah Bojan Hodak akan stay di musim depan. Kalau musim depan sih mungkin saja ya, karena tahun depan kayaknya Bojan Hodak nggak mungkin keluar deh, kecuali memang Persib mungkin butuh penyegaran kalau dia nanti turun lagi gitu. Atau mungkin kemarin sempat diinfokan bahwa Selangor mengincar ini ya, klub asal Malaysia mengincar Bojan Hodak. Ya, di awal ini David Da Silva bermasalah, sering absen, pemain baru belum tune in gitu, seperti Gustavo Franca juga nggak stabil ya. Kadang dia satu kali bagus, satu kali biasa aja, dan beberapa kali keteteran di Liga Champion ini. Terus juga Miles Sandalima, kalau saya lihat secara skill dia lumayan, cuman kita sayang maksudnya belum lihat potensinya nih, timingnya dia gitu. Kalau secara skill dia kayaknya ingin show up gitu, otak atik, gocek semua, skill dribble, skill ini ala-ala Samba saya lihat. Padahal dia pemain Belanda ya, sekarang mana sih negaranya lupa gitu. Jadi malah terlihat seperti Brazil, nggak kelihatan juga gitu. Dan ada infonya dia akan dilepas. Apakah ada isunya dia akan ke Sriwijaya dipinjamkan oleh Persib, ataukah dia katanya akan dilepas ke PSS Sleman secara permanen, artinya mungkin akan dijual atau sisa kontraknya akan dibeli oleh PSS Sleman yang juga sekarang ada di papan bawah, atau dipinjamkan juga ya, bisa jadi, karena kita juga potensinya seperti dengan Tyrone Delupino ya. Tyrone Delupino juga saya mohon maaf kemarin, maksudnya musim lalu sempat first impression saya ini pemain kelihatan tua dari secara wajah ya. Justru Ciro dan David yang lebih tua umurnya, lebih gagah, lebih kekar gitu, dengan postur yang seperti saya bilang kayaknya nggak cocok itu main ini. Saya yang mengajak lari terus gitu, dan playmaker gitu nggak kurang gitu kan. Tipe flamboyan playmaker tuh di Serie A aja sih menurut saya, di liga-liga seperti saya yang keras kayaknya nggak cocok. Dah kita mah pada saat dia masuk gak lama cedera panjang gitu, Persib langsung mencari pengganti, akhirnya dapat ex pemain dari Eropa, Levi Madinda, yang lumayan bagus menurut saya, dan sebagian boboto. Tapi menurut coach Bojan Hodak, dia mencari yang lebih dari potensi Levi Madinda gitu, yang nggak cuma bisa ngoper doang, nggak bisa megang bola, dia juga harus produktif mencetak gol. Levi Madinda mencetak 1 atau 2 gol gitu selama putaran pertama, dan penggantinya Stefano Beltrame yang awalnya juga di prediksi yang sulit ya, karena memang dia tinggi kurus, kayaknya nggak lihat dari ininya ya. Tapi bahkan di awal sempat tersendat, di pertengahan sampai akhir dia pemain kunci gitu. Stefano Beltrame lumayan cetak golnya juga, dan dia membawa Persib menjadi juara. Dan sayang tidak ada deal untuk kontrak berikutnya gitu. Stefano kembali ke Italia. Tyrone Delupino
Saya nggak tahu kemarin kontraknya itu setahun atau semusim atau 2 musim di era Mila ini ya. Kalau emang waktu pertama akhirnya dipinjamkan tidak dicoret, artinya memang sekarang sepak bola Indonesia sudah profesional menurut saya. Jadi tidak sedikit-sedikit cut, sedikit-sedikit pecat gitu. Kalau memang dia kontraknya 1 musim, menurut saya nih ya, ya hargai aja gitu, hargai si pemainnya. Misalkan dalam waktu semusim 6 bulan nggak potensi menurut klub karena memang ada aturan kuota pemain 6 atau 8, jadi nggak memungkinkan untuk klub harus nambah lagi karena terbentur aturan gitu. Mau nggak mau dipinjamkan, dijual atau dicoret. Kalau dijual sih kayaknya di Indonesia belum belum menganut sistem seperti itu ya. Ada biasanya dipinjamkan untuk biar nggak bayar gajinya aja gitu, atau memang dipecat dengan konsekuensi bayar sisa kontrak atau pesangon itu ya. Itu yang biasanya jadi jalan terakhir si klub gitu. Dia nggak peduli mungkin ini jadi beban keuangan klub, kita harus membeli pemain lagi, mereka merekrut pemain lagi gitu, yang jadi tambahan lagi beban klub gitu. Untuk klub-klub yang berambisi ya, ada 2, ambisi juara papan atas atau ambisi lepas dari degradasi gitu. Infonya seperti itu. Melson Dalima kemungkinan tidak akan berseragam Persib lagi, tapi kita masih tunggu apakah ada perubahan, karena yang aman sih semuanya aman ya untuk pemain asing kecuali satu ini yang kurang produktif karena memang dia dibeli untuk membantu lini serang ya, meskipun dari area sayap. Nick Kuipers sepertinya aman, Gustavo Franca aman meskipun sempat kemarin beberapa blunder dan ada bobotoh atau yang komen sebaiknya mencari pengganti. Ada juga tersiar info bahwa kemarin waktu Nick dan Gustavo Franca blunder itu gantian, ada yang bilang Gustavo out ganti sama Yuran gitu dari PSM back jangkung gitu. Saya juga pas lihat beritanya mungkin hoax ya, atau ini hanya fanmade aja, kemauan dari fans gitu. Boleh juga duet sama Nick gitu. Cuman ya kita hormati juga kontrak Gustavo di Persib. Siapa tahu juga nanti dia bagus. Persib mungkin menurut saya cocok dengan Yuran gitu, dengan potensi dan skill dan sikap provokasinya juga lumayan gitu untuk ini mah gitu kan mental lawan. Iya, kita nggak ada yang pernah tahu, siapa tahu dia akan ke Persib ya di musim-musim depan gitu. Terus infonya Persib akan melepas 1 pemain asing, 2 pemain senior dan 3 pemain akademi. Sudah dikonfirmasi 3 pemain akademi ini akan dipindahkan ke Sriwijaya dengan status pinjaman. Untuk 2 pemain senior juga kemungkinan akan ke Sriwijaya, dan gosipnya lagi ada pemain asing Persib ya, mungkin Melson yang akan ke Sriwijaya, tapi belum dikonfirmasi untuk yang Melson ini. Ada 2 kemungkinan, apakah akan ke PSS atau akan di Sriwijaya atau ke klub lain. Kita nggak ada yang pernah tahu gitu, karena bursa transfer baru dibuka. Persib baru dapatkan 1 pemain untuk kembalinya Zalnando dari pinjamannya ke PSIS, karena ya sisi kiri ini Edo Febriansah tidak ada backup karena Rezaldi Hanusa cederanya ya mungkin parah, dia belum bisa kembali, dia masih latihan ringan terus. Abdul Aziz yang masih dalam pinjaman Persis, tapi kayaknya Pujan Hondak nggak masuk skema seperti Abdul Aziz ini, bahkan tersisihkan sama pemain juniornya kemarin Azikri ini. Oke, terus saya bahas lagi 3 poros pemain Persib di dalam penyerangan atau produktivitas. Pertama ada Teteron Delvino, pemain yang dibeli musim lalu dan menurut saya gagal perform, baru 1 kali langsung cedera, hampir dicoret. Saya juga nggak tahu kenapa, apakah kontraknya awalnya memang setahun atau memang setahun opsi setahun atau memang 2 tahun gitu, karena baru seperti kemarin Sato ya, dia sebagai Sato saat dia dikontrak perpanjangan oleh Mila itu 2 musim. Musim kedua musim keduanya itu bahkan dia sebenarnya masih tersisa satu setengah musim ya pada saat dipinjamkan itu. Ya itu karena tidak ada transparansi di Liga Indonesia ini gitu. Apakah dibeli sama klub Filipina itu atau Persib memutuskan kontrak secara kesepakatan bersama atau gimana gitu. Kalau memang diputus kontrak ya sayang aja, Persib harus bayar kompensasinya setahun lebih gitu, atau setahun lah, karena yang 6 bulan atau maksudnya setengah musim dibayar sama klub si peminjam ya gajinya gitu. Tyrone Delpino di awal musim saya masih meragukan, mohon maaf ya, setelah melihat dia posisinya keluar dan dia malah sekarang jadi top skornya gitu, top skor Persib dengan
Kalau nggak salah 8 gol ya, 8 gol dan 6 assist. Artinya dia punya kontribusi 14 gol untuk Persib. Dan Persib juga punya peringkat keduanya kalau nggak salah David da Silva atau Ciro ya, 5 dan 6 gol ini gitu. Ciro top assist, 7 assist menurut saya. Dan dia top assist di Liga 1 ini. Juga kembalinya David da Silva yang udah mulai menemukan lagi kata-kata zamannya nih. 5 gol atau 6 gol gitu. Mungkin masih jauh sama Gustavo Almeida ya dari Persija. Tapi ini edisinya karena baru main 9 match kalau nggak salah. David da Silva, jadi baru mungkin setengahnya ya. Ya, saya berharap ya Persib bisa back to back juara seperti Bali United, tapi dengan versi yang lebih upgrade gitu. Semoga Persib bisa mencari pemain baru lagi nih. Pastinya sudah dikonfirmasi satu pemain asing akan masuk, tapi kita belum tahu. Banyak seliweran rumor, saya nggak yakin karena di Indonesia belum ada Fabrizio Romano yang apa yang dia tweet atau apa yang dia beritakan itu 99% ya, bukan 90% lagi terbukti. Persib juga akan menambah 1-2 pemain menurut info manajemen, dikonfirmasi juga oleh Pak Umo, tapi masih harus diskusi dengan pelatih. Ya mudah-mudahan Persib konsisten di papan atas, bisa juara lagi, siap menghadapi Bali United di tanggal 7 nanti. Pertandingan tunda akhirnya mungkin kalaupun dengan kemenangan meskipun away ya. Tapi kita nggak pernah tahu nih apakah Bali United nanti bangkit, karena Persib selalu kesulitan menghadapi Bali United. Seri kalah, menang cuma berapa kali. Posisi Bali juga sekarang lagi agak turun, Borneo juga turun. Peringkat jauh sekali 9 atau 8 yang kemarin sangat dikdaya di regular series, tidak mau turun-turun ada di peringkat 1. Ya waktu terus berjalan, roda terus berputar. Kita nggak pernah tahu, tiba-tiba ada Persebaya naik setelah Munster megang di putaran kedua musim lalu. Persita juga sekarang tiba-tiba merangsek ada peringkat 5 atau 6. Berarti memang sangat kompetitif Liga Indonesia ini. Jarak antar poin tidak banyak jauh poinnya, beda dengan liga seperti Malaysia yang didominasi oleh satu tim aja, JDT. 2 sampai bawah mungkin ini, tapi yang seperti PSG mainkannya di Liga 1 Perancis ya. Kita sudah tahu PSG yang juaranya, tapi mungkin dimainin lah. Ada seri kalahnya gitu. Poinnya jadi tipis, tapi digas lagi sampai akhir musim. Itu aja sih sebagai bobotoh, sebagai fans, sebagai analis komentator juga. Yang terbaik buat Persib. Ya di tangan Coach Bojan sepertinya Persib sudah mulai stabil gitu, nggak banyak masalah juga di ruang ganti, nggak banyak isu-isu yang nggak sedap gitu. Misal kemarin sempat dengan pelatih ketidakpercayaan, dengan manajemen, dengan supporter, dengan konflik seperti soal tiket, soal sistem, soal apa keamanan gitu, supporter, keamanan di stadion atau apapun itu gitu. Segitu saja. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Salam olahraga.